Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita merupakan di antara makhluk yang paling kaya, kendati kita tidak memiliki materi apapun, harta benda, akan tetapi Allah menciptakan kita dengan seluruh perangkat tubuh kita. Ini merupakan di antara makhluk yang paling kaya. Bayangkan saja, pada saat sebuah jantung itu bernilai 1,2 juta US dollar, dan itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh semua manusia. Semua di antara kita yang duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah menganugerahkan kepada kita jantung, dan harga jantung itu 1,2 juta US dollar. Begitu juga dengan Allah memberikan perangkat kepada kita, paru-paru, ginjal, dan semuanya itu merupakan harga yang sangat mahal. Jadi sangatlah tidak pantas pada saat kita mengklaim diri kita adalah hamba yang miskin, hamba yang fakir. Akan tetapi Allah memberikan berbagai macam perangkat di dalam tubuh kita. Kalau seandainya kita harus membeli, maka kita harus mengeluarkan ratusan jutaan US dollar untuk bisa membeli perangkat alat-alat yang diciptakan oleh Allah. Kemarin ada salah seorang jamaah, kalau tidak salah, men-share sebuah video, sebuah gambar kakek-kakek yang dirawat hanya beberapa hari di rumah sakit. Lalu kakek tersebut menangis dikarenakan apa? Dikarenakan harus beliau membayar sekitar 600 rial. Dirawat hanya beberapa hari membayar 600 rial dikarenakan tidak lancar pernafasannya. Beliau menangis dikarenakan Allah telah memberikan umur 60 tahun lebih dan tidak pernah dibayar. Hari ini Allah berikan segala kenikmatan kepada kita. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut bisa kita meningkatkan keimanan, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan informasi tersebut disampaikan oleh para sahabat tabi'in, para ulama. Bahkan para ulama tersebut mereka sangatlah mu'tabar. Pada saat mereka membuat sebuah karangan, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, pada saat mereka mengarang sebuah buku, maka mereka itu akan mempresentasikan buku mereka di hadapan para ulama,
di depan para masyaikhnya. Bahkan ada di antara satu orang ulama, pada saat beliau menulis sebuah buku, maka beliau mempresentasikan di hadapan 1.300 gurunya. Begitulah kemu'tamadan, begitulah kesiqahan sebuah ilmu pengetahuan di dalam Islam, sehingga agama ini merupakan agama yang memang dijaga keberadaannya oleh Allah. Maka bersyukur kita pada saat kita dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sungguh Daman Hur itu tidak tahu harus menyampaikan apa kalau seandainya baginda Rasulullah SAW tidak pernah ada. Sungguh Bapak Ibu jamaah sekalian tidak tahu harus melakukan apa pada saat menjelang maghrib dengan isya ini kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus. Maka mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar kita tertumbuh di dalam jiwa kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga pada saat kita menemukan sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tidak terasa berat. Tidak terasa berat apapun yang diperintahkan, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita mewujudkan perbuatan tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir di Ramadan kita telah menjelaskan bagaimana posisi pintu neraka, di mana pintu neraka tersebut tidak akan pernah dijaga, tidak ada welcome-nya, tidak ada ahlan wa sahlannya. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam pintu neraka maka mereka akan dicampakkan. Dan jangan pernah kita mempunyai sebuah anekdot bahwasanya buat terus dosa nanti akan dilempar dalam neraka dan lewat neraka masuk ke dalam surga. Tidak seperti itu. Maka ini merupakan gambaran bahwasanya pada saat Allah menceritakan tentang pintu surga, maka setiap orang yang dimasukkan ke dalam surga mereka itu di ahlan wa sahlankan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Mereka akan disambut oleh para penjaga pintu surga, berbeda dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Fa kullu jamaah lahum jarimatun yajtami'una alaihi. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka mereka akan dikumpulkan terhadap kemaksiatan tersebut. Wa likulli jama'atin minal mujrimina babun yadkhulu minhu mujtami'un. Dan setiap kemaksiatan tersebut mempunyai jenis-jenis pintunya masing-masing. Sama seperti setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Amal-amal soleh itu akan dimasukkan ke dalam pintu surga sesuai dengan amalnya. Begitu juga pada saat seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kemaksiatan tersebut akan dimasukkan sesuai dengan jenis kemaksiatannya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman dekat, teman akrab pada saat mereka di dunia ini mempunyai hubungan yang sangat baik sesama temannya, sesama bestinya, bahasa sekarang disebutkan, mempunyai besti masing-masing. Namun ingat, besti tersebut akan menjadi musuh nanti di hari akhirat. Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka inilah fungsi dari pertemanan. Pada saat kita mempunyai saudara seiman, maka ingatilah saudara seiman kita. Terkadang pada saat kita menegur saudara kita, dia merasa marah. Terkadang pada saat kita mengingatkan saudara kita, dia merasa tidak bisa menerimanya. Padahal teguran kita itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mau nanti sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Az-Zukhruf tersebut, bahwasanya pertemanan mereka di saat mereka hidup di dunia itu sangat akrab, akan tetapi nanti
mereka itu saling menuduh, saling meminta kepada Allah untuk diazab. Ya Allah, azablah dia, dikarenakan dia ini membuat saya ini terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dulu saya ini adalah orang yang baik-baik, tapi dia mengajak saya untuk pergi bermaksiat kepadamu, maka aku menemaninya. Maka azablah dia, lebih berat daripada azab yang kuterima. Ini bentuk gambaran bagaimana kondisi di hari akhirat pada saat pertemanan di dunia yang sangat akrab. Akan tetapi pertemanan tersebut akan menjadi permusuhan yang nyata, akan menjadi sumpah serapah di antara mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertemuan tersebut bukan dikarenakan karena ketakwaan. Maka pada saat Allah memberikan keimanan kepada kita, jadikanlah keimanan tersebut untuk bisa kita meningkatkan pertemanan tersebut agar bertambah keimanan kita kepada Allah. Inilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Walaqad sumiya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah abwaab jahannam. Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini merupakan salah seorang ulama besar di Mesir. Beliau menjelaskan tentang beberapa macam pintu neraka. Babul awal yusamma jahannam. Yang pertama sekali beliau menjelaskan bahwasanya pintu neraka itu ada yang dinamakan dengan pintu jahannam, li'annahu yatahajjama fi wujuhir rijali wan nisa, dikarenakan manusia laki-laki maupun perempuan mereka semuanya berbondong-bondong, berdesak-desakan memasuki dari pintu tersebut. Hari ini kalau pada saat suatu pengumuman emergensi, katakanlah misalnya Masjid Baitur Rahman memberikan penerangan, kalau seandainya terjadi emergensi maka kita akan keluar dari pintu sebelah selatan dan sebelah utara. Bayangkan pada saat bunyi alarm ataupun bunyi sirene untuk keluar, maka orang akan berdesak-desakan keluar dari dua pintu tersebut. Gambarannya nanti pada saat orang-orang yang dimasukkan ke dalam bab jahannam, mereka itu akan dimasukkan secara berdesak-desakan. Ini yang pertama. Bab tsani yuqalu lahu lazza kalla innaha lazza nazza'atan lisyawa. Ini merupakan babul lazza yang dinamakan dengan bab pintu yang kedua di dalam neraka jahannam. Pintu yang ketiga Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, babul lazza merupakan yuqal akilatul yadaini rajulaini tad'u man adbara an tauhid wa tawalla amma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya lazza itu merupakan di antara orang-orang yang mendustakan tentang agama Allah ini dan mengingkari risalah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka yang syirik, siapapun mereka yang mengingkari tentang ajaran agama Islam ini, maka mereka akan dimasukkan dari babul lazza tersebut. Dan siapapun yang merubah ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang telah melakukan sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, dan mereka menciptakan sesuatu yang memang tidak pernah ada. Seperti hari ini, beberapa saat ini sangat viral di Indonesia. Pada saat ada salah satu pesantren yang memberikan sebuah ajaran baru, yaitu menjadi khatib Idul Adha, itu Idul Fitri kemarin, itu adalah perempuan. Bahkan mereka berupaya untuk menjadikan khatib-khatib hari Jumat itu adalah perempuan. Ini merupakan sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun pada saat saya berada di Amerika, saya sering menemukan hal-hal seperti ini di masjid di Amerika. Kita melihat dan kita bisa begitu kita memasuki sebuah masjid, kalau seandainya ada perlakuan seperti itu, maka kita akan berpaling dari masjid tersebut. Oh, ini bukan dari masjid kita, bukan dari masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di sana memang inovasinya luar biasa. Agama itu dibuat sesuka hati mereka. Bayangkan nanti yang menjadi imam itu adalah perempuan. Itu di Amerika.
Dan tidak ada yang protes. Kenapa? Karena memang mereka mencoba untuk menamakan bahwasanya inilah yang dinamakan dengan beragama secara modern. Apakah bisa kita terima seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena neraka lazza itu merupakan di antara orang-orang yang merubah, menginovasi ajaran agama Allah yang sudah tetap ini. Dan hal ini sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak terjadi praktek-praktek hal-hal seperti ini. Nanti 2 hari lagi kita juga akan menemukan pada saat Mekah dan Madinah itu sudah penuh, kemungkinan akan dirubah hajinya ke Roma. Ya. Kemana haji orang Islam? Tidak lagi ke Mekah dan ke Madinah. Bisa saja nanti hajinya dipindahin ke Roma ataupun ke Los Angeles, dibuat Ka'bah tandingan seperti Ka'bah di Melabuh. Ya. Hal-hal seperti ini tidak boleh ada terjadi perubahan. Begitu juga nanti saking canggihnya sudah pemahaman umat dalam beragama, mereka akan merubah puasa Ramadan tidak lagi di bulan Ramadan. Puasa Ramadan nanti akan digeser. Ini bisa saja terjadi. Dan bagi mereka yang merubah hal-hal seperti ini, maka bagi mereka itu adalah neraka yang akan dimasukkan dari pintu lazza. Babu tsalits, dan yang pintu yang ketiga itu yuqalu lahu saqar. Wa innama summiya saqar li'annahu ya'kulul lahm dunal 'awam. Kenapa dinamakan dengan saqar? Dikarenakan neraka tersebut hanya akan memakan dagingnya saja, tidak dengan tulangnya. Bisa dibayangkan bagaimana azabnya. Siapapun yang dimasukkan ke dalam neraka saqar itu yang akan hangus, yang akan hancur hanya dagingnya saja, tidak tulangnya. Ini yang disebut dengan dinamakan dengan neraka saqar. Babur rabi, dan pintu yang keempat yaitu adalah pintu al-jahim. Wa innama summiya jahiman li'annahu 'azimatul jamrah. Dikarenakan lubang jahim itu merupakan lubang yang sangat besar, bahkan lubang tersebut ya, itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Itu pintu neraka jahim. Jahim itu merupakan lubang yang sangat luas. Ini bisa dibayangkan kalau seseorang itu dibakar dalam dataran api semuanya. Ini bentuk nerakanya, itu ada lubang, dan lubang itu dibakar, dimasukkan manusia ke dalam lubang tersebut. Lubangnya itu jauh lebih besar antara langit dengan bumi. Begitulah yang dinamakan dengan jahim. As-sa'ir itu merupakan yang keenam, yang kelima, yang keenam adalah al-hawiyah. Kullama khabat zidnahum sa'ira, ya. Dan yang ketujuh itu adalah al-hutamah. Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma adraka mal hutamah narul muqadah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hutamah? Yaitu adalah narul muqadah, api yang lengket. Kalau seandainya kita membacakan surat Al-Humazah ini merupakan sebuah refleksi yang memang sangat mendalam. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita baca, sehingga pada saat kita membacanya itu lewat saja begitu. Tapi pada saat kita mengetahui apa yang kita baca, maka kita akan sangat berhati-hati dengan apa yang kita baca tersebut. Kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Wail itu adalah merupakan sesuatu yang memang binasalah, celakalah. Likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Ada dua sifat manusia yang paling bahaya. Yang pertama sekali itu adalah pengumpat. Dia asik ngomongin tentang orang. Ya, kalau seandainya sesuatu yang diomongin itu ada, maka itu merupakan umpatan. Dan apabila sesuatu yang diomongin itu tidak ada, maka itu adalah fitnah. Hati-hati dengan lisan ini. Al-Quran memberikan kecelakaan bagi mereka yang suka menyampaikan sesuatu yang memang ada dan memang tidak ada, dan keduanya itu merupakan laknat. Pada saat ada saudara kita, katakanlah misalnya ada sesuatu dari dia,
dia tidak suka pada saat dia tidur mungkin dia ngorok, dan kita menceritakannya kepada orang-orang semuanya bahwasanya apa si fulan kalau tidur dia asik potong kayu saja sampai dengan 1 ton dia potong kayu. Kalau seandainya cerita tersebut itu didengar oleh yang mengalaminya, maka itu termasuk daripada umpatan. Sedangkan celaan itu biasanya orang sering membuat tiruan ataupun dia mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh saudaranya yang tidak baik. Contoh misalnya ada orang cong, ya, maka diikuti gaya ngomong cong, ya, caranya. Kenapa? Dia ulok-ulok terhadap orang yang mempunyai sikap seperti itu. Kalau ada orang yang jalannya tidak rata, maka dia pada saat ketemu sama orang tersebut dipraktekkan jalannya tidak rata, khusus hanya untuk menunjukkan kepada orang tersebut. Pada saat misalnya ada orang jalan, misalnya dia jalannya karena katakanlah misalnya dia sehat sedikit, perutnya besar, pada saat dia jalan seperti ini, maka begitu ketemu sama orang itu dia buat juga praktek jalan seperti itu. Pencelaan. Ini diantara 2 sifat, ya, dan perlakuan yang mendapat celaan dari Allah. Yaitu siapa mereka? Ya, setelah mereka pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta wa 'addada dan menghitung-hitungnya. Hari ini berapa masuk uang? Ada orang pada saat dia begitu kaya, di printnya rekening gironya, disuruh hitung sama temannya, tolong hitung sebentar berapa pendapatan saya hari ini. Ini namanya alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ya, asik aja menghitung harta, berapa pendapatan hari ini, berapa pendapatan hari ini. Begitu kita buka donasi untuk sedekah, langsung pura-pura tidur, ya, langsung pura-pura sibuk, langsung pura-pura ada kegiatan. Tapi kalau ditanya saran, 100.000 saran ada sama dia. Beginilah nggak cocok, beganalah yang cocok, beginilah. Begitu diminta, ayo sumbang, kalkulatornya sudah hilang. Bagi-bagi sama kurang hilang. Giliran kali-kali sama tambah cepat sekali ketukannya. Tapi begitu udah proses bagi-bagi dan kurang, sudah tidak ada lagi. Maka orang yang kedua ini adalah jama'a malahu wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa dengan menghitung harta? Kenapa dengan mengumpulkan harta? Pada saat kita membaca Imam Al-Maqrizi, salah seorang ulama besar di Mesir di abad ke-7, beliau menjelaskan bahwasanya Mesir pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa di abad ke-7 tersebut. Beliau menyarankan bahwasanya untuk keluar dari krisis ekonomi itu, maka masyarakat Mesir harus kembali kepada sistem uang yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu fungsi uang logam mulia, yaitu dinar dan dirham. Kalau seandainya uang ini kembali dipakai, tidak menggunakan fiat money, uang kertas, maka itu akan keluar dari krisis. Kenapa? Karena menurut teori uang yang dibuat oleh orang-orang barat, saya pernah belajar di Cambridge, ya, bahwasanya teori pertama sekali uang sebelum Keynes itu adalah teori reserve fishing, yaitu teori keuangan yang diletakkan bahwasanya uang itu adalah untuk spekulasi. Itu fungsi uang bagi orang-orang kafir. Tapi orang-orang Islam, uang itu adalah sebagai alat transaksi. Transaksi dengan apa? Transaksi untuk kehidupan akhirat dan transaksi untuk kehidupan dunia. Transaksi kehidupan akhirat yaitu dengan bersedekah, dengan berwakaf, dengan berinfak. Sedangkan transaksi untuk urusan dunia, kita membeli kebutuhan sehari-hari, kita memerlukan kepada mata uang. Jadi orang-orang yang alladzi jama'a itu adalah menghimpun saja, tidak pernah keluar, ini yang paling bahaya. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan celaan, ya,
celaka yang diungkapkan oleh Allah. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya harta mereka itu akan abadi. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak mindset, persepsi manusia pada saat mereka bercerita tentang harta. Tidak ada yang abadi kecuali harta itu kita dijadikan sebagai alat untuk bekerja setelah kematian kita. Maka harta tersebut akan menjadi abadi. Kalau hari ini seseorang itu mencari harta, maka harta tersebut akan diwariskan oleh anak keturunannya. Berapapun banyak harta yang Bapak Ibu cari, begitu Bapak Ibu meninggal, maka semua itu akan diwariskan. Maka pada saat kita hidup, jangan pernah kita menyangka, menduga, dan mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya harta itu akan abadi. Tidak pernah akhlada, tidak pernah kekal harta tersebut. Maka nikmatilah harta tersebut pada saat kita memilikinya dan pada saat kita hidup. Pada saat kita hidup, jadikanlah harta tersebut untuk bekerja setelah kematian kita. Ini yang harus kita programkan dalam tatanan kehidupan kita. Jangan sampai pada saat kita meninggal tidak ada sedikit pun keturunan kita itu menggunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah. Abdurrahman Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah, tidak lama beliau menjabat, hanya sekitar 1 tahun 8 bulan. Apa yang diwariskan kepada anaknya? Ada 11 orang anak perempuan Umar bin Abdul Aziz, tidak lebih dari hanya 5 dinar. Bayangkan, presiden yang paling sejahtera rakyatnya, pada saat rajanya, presidennya itu memberikan pengumuman, wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang tidak mempunyai harta, yang miskin, silahkan ambil di Baitul Mal. Apa dijawab oleh rakyat? Wahai Amirul Mukminin, kami semuanya menjadi kaya pada saat engkau menjadi khalifah. Tidak pernah ada bansos, tidak pernah ada bantuan apapun pada saat itu yang mau diterima oleh rakyatnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kenyamanan rakyat terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan di dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya tingkat keadilan pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin negeri pada saat itu, seekor serigala itu bisa makan bersebelahan dengan seekor domba. Dan para petani pada saat melihat serigala menerkam domba tersebut, langsung dia mengatakan, laqad matat khalifatul amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz. Telah mati Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dari mana dia tahu? Dikarenakan serigala tersebut menerkam domba tersebut. Ini merupakan bagaimana sosok orang-orang yang pada saat mereka mencari harta, mereka meyakini bahwasanya harta tersebut tidak abadi. Harta tersebut tidaklah akan pernah kita bawa untuk masuk dalam kuburan kita. Akan tetapi pada saat kita menjadikan harta itu abadi, yaitu pada saat kita bertransaksi dengan Allah, jadikanlah harta tersebut yang bekerja pada saat setelah kita tidak ada lagi umur. Kalla la yumbadzanna fil hutama. Sekali-kali sungguh pasti mereka akan la yumbadzanna, ini dicampakkan, dilemparkan. Kita tidak pernah mengalami keadaan bagaimana kita dilempar. Nanti orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam hutamah tersebut itu adalah orang-orang yang memang akan dilemparkan. Ya, hari ini siapa di antara kita yang pernah dilempar? Tidak ada. Mungkin waktu kecil kita sering main lempar-lemparan, ya. Tapi tidak seperti itu lemparannya, karena ada yang sambut. Pada saat seorang anak bayi dilempar oleh ayahnya, dia tidak pernah ada rasa takut. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia mempunyai keyakinan dia akan digendong kembali oleh ayahnya. Bahkan dia ketawa. Anak-anak pada saat kita lempar ke atas, ya kan? Ketawa dia. Kenapa? Karena dia yakin ayahnya pasti akan menyambutnya. Berbeda dengan lemparan di dalam hutamah. Orang yang akan dilemparkan ke dalam hutamah, maka
Al-Quran mengibaratkan dengan sebuah uslub. Pada saat Al-Quran menanyakan dengan kata-kata wama adraka ma, ini merupakan sesuatu yang memang kita tidak pernah ada informasi. Kalau Bapak Ibu menemukan di dalam Al-Quran uslub wama adraka ma, ya, dan tahukah engkau apa, itu pasti kita tidak tahu. Dan tidak akan pernah kita bagaimana mengetahuinya, kecuali Al-Quran sendiri yang memberikan informasi kepada kita tentang hal tersebut. Ini adalah sebuah uslub. Ilmu tersebut itu sama sekali tidak pernah kita ketahui, kecuali memang Al-Quran memberikan informasi tersebut kepada kita. Maka pada saat kita menemukan wama adraka ma, maka ketahuilah Bapak Ibu jemaah sekalian bahwasanya kita tidak ada informasi kecuali memang kita diberitahukan oleh Allah. Mal hutamah. Apa itu hutamah? Allah menjelaskan, narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Api itu sudah menyala, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Api neraka itu menyala. Namun bayangkan, api tersebut dikobarkan kembali oleh Allah. Setelah dia menyala, lalu dia dikobarkan kembali. Gampang untuk bisa kita kira-kira memvisualisasikan. Pernah melihat api yang disemprot pakai gas itu? Ada senjata api, dia kan hanya berbentuk api biasa saja. Tapi pada saat dibantu dengan tembakan gas, maka dia akan menjulur seperti itu, menjilat seperti itu. Ini merupakan gambaran kecil di mana api pada saat kehidupan di dunia saja, kalau misalnya api itu pada saat seseorang menghidupkan mencis, dia akan hidup terus nyala. Tapi pada saat dibantu dengan nyalaan, ya, muqadah itu dinyalakan kembali sehingga dia itu akan menjilat, sehingga dia itu akan mencuat apinya. Nah, ini adalah bentuk hutamah, api yang dinyalakan. Kalau misalnya kita ada melihat film-film, ya, ada yang disemprot, disiksa dengan api, dengan gas itu ditembak, itu hanya api dunia. Mungkin kalau kena sekilas saja tidak apa-apa, tapi kalau seandainya di yuqat, istilahnya dinyalakan dalam waktu 10 menit, maka dia akan hangus tempat yang terkena dengan serangan api tersebut. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai kepada hati. Penyebutan jenis anggota tubuh ini menunjukkan bentuk siksaan yang sangat luar biasa. Pada saat Al-Quran menjelaskan bagian tubuh manusia, itu menunjukkan bahwasanya siksaan itu memang pedihnya luar biasa. Kenapa? Karena disebutkan jenis anggota tubuhnya. Siksaan tersebut itu akan membuat hati, membuat jantung ini terasa sangat luar biasa sakitnya. Ini bagaimana siksaan di dalam neraka hutamah, allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa Allah menggunakan allati di sini? Ini merupakan salah satu mukjizatnya Al-Quran. Pada saat sesuatu yang memang itu yang tidak bisa dicerna dengan akal, maka dia akan dibentuk ungkapannya dalam bentuk nakirah. Sesuatu pada saat kaum Nabi Nuh mendustakan kebenaran ajaran Nabi Nuh, maka pada saat itu Al-Quran mengungkapkan dengan ibarat kadzabat. Seharusnya kadzaba, ya, tapi diungkapkan dengan bentuk nakirah dikarenakan apa? Dikarenakan hanya orang-orang yang tidak mempunyai akal yang akan mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Maka di sini orang-orang yang disiksa ini adalah orang-orang yang memang mereka tidak mempunyai akal sehat, sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, yaitu sebagaimana yang telah kita jelaskan di ayat awal-awal tadi, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah
sesungguhnya alaihim muqsadah, bahwasanya di dalam neraka al-hutamah tersebut, kalau bisa kita menerjemahkan muqsadah tersebut, itu adalah sebuah tempat yang tempat tersebut ditutupi. Bahasa yang paling gampang, kita dibakar dalam bentuk open, di-ovenin sama Allah ya. Bisa dibayangkan kalau kita bakar oven itu, kue itu masak di dalam. Nah, neraka nanti, neraka hutamah tersebut itu adalah muqsadah, itu apa namanya, dia ditutupi. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka muqsadah itu neraka yang ditutupi dari segala penjuru, sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang tertutup tersebut dan dipenuhi dan disapi dengan api, sesak di dalamnya dengan api. Dan bukan hanya itu saja, fi amadim mumaddadah. Kalau seandainya opennya itu sebesar masjid ini, nauzubillah, kita masih bisa lari-lari, orang masih bisa lari-lari, lari ke sana, lari ke sana. Tapi neraka hutamah tersebut, orang yang dibakar di dalam tempat yang dikurung dan diikat di tiang yang menjulang tinggi. Coba bayangkan bagaimana pedihnya siksaan neraka tersebut. Maka ini adalah kesempatan, Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Berapa banyak sudah mulut ini membuat orang itu tidak bisa dekat dengan Allah, maka mintalah maaf kepada orang tersebut. Berapa banyak mulut ini telah membuat seseorang itu sehingga dia itu tidak bisa mengambil haknya dikarenakan mulut kita. Kemarin ada salah seorang teman yang menceritakan, dia itu ditahan sesuatu oleh pimpinannya hanya dikarenakan fitnah dari temannya. Sehingga apa? Sehingga pimpinan tidak mau meloloskan dia. Dan berapa banyak hari ini praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat seseorang ingin menaiki sesuatu tempat, ingin menaiki sesuatu jabatan, maka dia rela menjelekkan, memfitnah orang lain. Agar apa? Agar dia tetap pada posisinya, agar dia aman pada posisinya. Ini yang paling bahaya. Ingat bagaimana neraka hutamah tersebut. Perkataan, perbuatan yang membuat orang lain yang tidak benar yang kita menceritakannya. Bahkan kendati pun benar, seandainya orang tersebut mendengarkan dan tidak suka dengan cerita tersebut, itu pun kita akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, pintalah maaf kepada orang-orang yang telah pernah kita buat sakit hatinya. Rangkul dia, peluk dia, katakan, kalau saya dulu pernah memfitnah saudara sehingga saudara ditahan pangkatnya, sehingga saudara tidak dijadikan ini, saudara tidak seperti ini. Sampaikan semuanya, minta maaf kepada teman. Jangan sampai kejadian ini terjadi sama kita. Kenapa? Karena sungguh luar biasa. Siksaan neraka itu akan menghancurkan, akan menyiksa siapapun yang akan dimasukkan. Bayangkan, neraka hutamah tersebut sebagaimana yang Allah jelaskan, dibakar, dan bakarannya itu akan menempel pada kulit, menempel pada daging, dan akan merasuki ke dalam hati seseorang pada saat dibakar. Di mana diproses mereka dibakar? Mereka dibakar di dalam tempat yang ditutupi dari segala penjuru. Dan pada saat dibakar tersebut, orang tersebut diikat, tidak bisa melarikan diri kemanapun. Ini adalah dari sekian banyak gambaran bagaimana siksaan neraka yang sangat pedih. Kenapa Allah ceritakan ini semua kepada kita? Kenapa ini semua diungkapkan di dalam Al-Quran? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang akan dibakar oleh Allah tersebut. Sungguh kita akan meyakini ini merupakan adalah wa'dul haq. Ini merupakan janji pasti dari Allah. Allah menyampaikan ini adalah pasti. Nanti kita akan melihat langsung ada di antara orang-orang yang dibakar seperti siksaan yang disampaikan di dalam ayat ini. Maka pada saat Allah memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, pada saat Allah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan, maka jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan itu adalah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada
kepada Allah, untuk bertambah keimanan kita kepada Allah, untuk bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Insya Allah kita akan sambung jika ada kesempatan tentang dinding-dinding neraka pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.